Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Mawahib Ahyaudin dengan NIM 22070160049 akan membahas terkait dengan dampak psikologis hidup tanpa pasangan dan konsep kematian dalam Islam, mata kuliah gerontologi yang diampu oleh Ibu Siti Hikmah SPD MSI. Baik teman-teman semua, masuk ke pembahasan yang pertama. Sebenarnya definisi dari hidup tanpa pasangan itu apa sih? Nah, definisi dari hidup tanpa pasangan atau lajang itu sendiri yakni keadaan single tanpa pasangan atau sebuah status di mana tidak adanya hubungan romantis atau ikatan resmi yang terjalin bersama orang lain baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Nah, hal ini disampaikan oleh Cindy dan Noverino pada penelitiannya. Berdasarkan penelitian yang lain, disebutkan bahwa seseorang yang lajang, terkhusus wanita, itu lebih intens merasa tertekan, tidak bahagia, tidak tercukupi, tidak puas, stres, emosional yang kurang baik dibandingkan yang telah menikah dengan kualitas pernikahan yang baik dan bahagia, serta relasi yang sehat antar kedua pasangan. Nah, tetapi hal ini juga tidak menjadikan patokan teman-teman semua, bahwasanya ada juga indeks kebahagiaan yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasanya kelompok masyarakat yang belum menikah juga disimpulkan eh, dampak positifnya, yakni tingkat kebahagiaannya juga tergolong cukup besar dibandingkan dengan orang-orang yang telah menikah. Nah, jadi hal tersebut tidak menjadikan suatu ketimpangan bahwasanya orang yang tidak menikah itu memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah, tapi lebih mudah atau lebih beresiko mengalami stres dan gangguan mental yang lain. Baik, kemudian apa sih macam-macam penyebab seseorang itu bisa lajang? Nah, yang pertama yakni voluntary atau tidak memungkinkan menikah. Nah, keadaan ini memang sudah dari awal sudah ditetapkan dari dirinya sendiri bahwasanya dirinya tidak menikah itu karena memang dirinya sendiri yang menolak, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin ia kejar, misalnya entah itu karir atau tanggung jawab dari uh, keluarga atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada involuntary atau ada keinginan menikah tapi belum bertemu yang cocok. Nah, hal ini dari dalam dirinya sendiri itu ada target untuk menikah, tetapi dirinya masih mencari pasangan yang sesuai apa yang diharapkan. Jadi ada dorongan atau motivasi dari diri sendiri untuk menikah, tetapi belum ada kecocokan untuk bagaimana ia menemukan pasangan dan melanjutkan ke tahap pernikahan seperti itu, teman-teman. Peningkatan jumlah lajang di Indonesia ini mengalami frekuensi angka yang cukup besar pada tahun 2010, yakni terjadi peningkatan di mana terdapat 3,8% perempuan dalam rentang usia 35-39 tahun yang berstatus belum pernah menikah. Yang ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa banyak yang menunda pernikahan dengan faktor-faktor tertentu, yang tentunya hal tersebut juga tidak terlepas dari dampak pada kondisi psikis yang terganggu, khususnya bagi para individu yang memiliki hidup tanpa pasangan atau hidup lajang, teman-teman. Kemudian, apa saja sih faktor yang mempengaruhi dari latar belakang seseorang yang tidak menikah ini? Nah, yang pertama nih, seperti yang disampaikan oleh Wulandari tahun 2016, yang pertama yakni terlanjur memikirkan karir dan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adanya prioritas kehidupan lain, yang ketiga ingin memiliki kebebasan, yang keempat perasaan dibutuhkan, dan yang kelima ketakutan akan konflik dalam keluarga. Nah, terlanjur memikirkan karir ini sendiri biasanya dialami oleh para wanita-wanita yang memang fokus untuk mengejar karir ya teman-teman, fokus untuk mengejar gelar, fokus untuk bisa membiayai atau menjadi independent woman. Nah, ini juga menjadi dampak yang serius ketika ia akan melaksanakan sebuah pernikahan karena biasanya akan mengalami prioritas yang berbeda. Yang kedua adanya prioritas kehidupan lain, entah itu di keluarga atau yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ingin memiliki kebebasan karena mereka masih memiliki pikiran atau perspektif bahwasanya menikah itu dikekang. Kemudian yang keempat perasaan dibutuhkan. Nah, ini juga uh, tergolong atau istilahnya bisa disangkut pautkan dengan keluarga karena biasanya ada orang tuanya yang sedang sakit dan lain sebagainya yang membuat dirinya
ketika menikah atau ingin menikah itu memiliki perasaan atau tanggung jawab yang masih dibebankan kepada keluarga gitu. Jadi merasa belum layak atau belum waktunya untuk menikah gitu. Terus kemudian yang kelima, ketakutan akan konflik dalam keluarga. Nah, ini juga rentan sekali dirasakan oleh anak-anak muda karena mungkin dari pengalaman mereka melihat orang tuanya kah atau melihat orang lain terkait hubungan keluarga yang kurang harmonis juga eh, menjadikan perspektif dari seseorang ini takut untuk menikah gitu karena takut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, dalam membangun bahtera rumah tangga seperti itu. Selanjutnya, dampak psikologis apa sih yang dirasakan ketika seseorang ini mengalami masa lajang atau single dan tidak menikah? Yang pertama, mengutip dari beberapa jurnal yang saya simpulkan, yang pertama yakni adanya rasa kesepian. Nah, hal ini disebabkan karena tanpa pasangan dan adanya tekanan yang berasal dari eksternal pada dirinya sehingga terkadang merasa terisolasi dari keluarga maupun aspek sosial yang lain. Nah, ini juga seringkali dirasakan oleh orang-orang yang tidak menikah ya teman-teman, karena pastinya juga hidup tanpa pasangan itu akan mendatangkan rasa kesepian yang sangat amat gitu. Karena apapun yang akan dilakukan pun ya harus melakukannya sendiri. Yang kedua, stigma sosial. Nah, stigma sosial ini kerap kali dirasakan oleh orang yang lajang karena seringkali juga mendapatkan perspektif atau pandangan buruk dari masyarakat, misalnya melalui pelabelan, dianggap orientasinya hanya pada diri sendiri, terus acap kali mendapat tekanan untuk segera menikah, sampai terkadang mendapatkan stereotip kurang mengenakan dari kelompok sosial masyarakat itu sendiri. Misalnya orang ini nggak laku kah atau seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan emosional. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa intensitas kesejahteraan emosional seseorang yang lajang kerap kali masuk kategori rendah, teman-teman. Jadi lebih mudah stres, depresi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada dampak budaya. Nah, budaya ini juga berkembang mempengaruhi perspektif atau persepsi masyarakat, di mana mungkin banyak yang menganggap orang yang lajang itu kehidupannya kurang lengkap atau kurang bahagia. Maka ada kemungkinan terjadi peningkatan tren usia pernikahan. Nah, mungkin karena ada salah seorang di lingkungan yang belum menikah itu, dan ia merasa bahwa diri yang tidak menikah itu dianggap kurang bahagia, maka akan terjadi tren peningkatan eh, terkait dengan usia pernikahan. Jadi menyebabkan budaya seseorang itu eh, disuruh atau diinstruksikan untuk lebih cepat menikah karena takutnya akan terjadi hal yang sama seperti seseorang yang tidak menikah tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ya ini kemandirian. Nah, berbeda dengan dampak-dampak yang lain, ada dampak positif yang disebabkan atau diakibatkan ketika seseorang tidak menikah, yakni kemandirian. Bahwasanya eh, seseorang individu ini ditelaah ketika mereka tidak menikah itu memiliki aspek kemandirian yang lebih tinggi daripada orang yang sudah menikah, teman-teman. Jadi mereka itu lebih bisa bergantung pada dirinya sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Nah, berbeda dengan tadi yang sudah kita bahas mengenai dampak psikologis atau aspek psikologis. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kematian. Nah, sebenarnya kematian ini apa sih teman-teman? Nah, kematian ini pada dasarnya merupakan peristiwa yang pasti akan dialami oleh semua makhluk hidup. Pasti akan dialami oleh semua makhluk hidup secara universal, secara general. Namun pada konseptualisasi tentang kematian dapat berbeda sesuai dengan kondisi kultural, spiritual, dan kontekstual masing-masing gitu. Kontekstual masing-masing. Sesuai dengan firman Allah yakni terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 43, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat apapun. Jadi teman-teman semua, bahwasanya kematian ini yang pasti dialami oleh manusia tanpa terkecuali. Tidak ada yang tahu kapan kematian ini akan terjadi dan tidak akan bisa menunda atau meminta untuk
percepatan dalam kematian. Nah, ini hanya Allah saja yang bisa mengetahui kapan seseorang, kapan makhluknya akan meninggal. Kematian ini juga tidak hanya dialami oleh manusia saja, teman-teman, tetapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain seperti. Nah, kematian ini sendiri, teman-teman, ada yang membagi menurut perspektif masyarakat, kematian itu tergolong pada dua fase, yakni fase kematian biologis dan fase kematian maknawi atau kematian hakiki. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat, kematian biologis itu kematian yang kerap kali sebagai dimaknai sebagai gerbang awal memasuki kehidupan yang baru, memasuki kehidupan yang lebih abadi. Nah, itu biasa kita sebut kematian yang biologis, yang biasa kita lihat dari orang-orang yang meninggal ya, teman-teman. Nah, kemudian kematian maknawi atau kematian hakiki itu apa sih? Nah, kematian hakiki atau kematian maknawi itu merupakan kematian atau kehidupan yang abadi. Jadi setelah kematian biologis, seseorang akan mengalami kematian maknawi dan hidup pada alam yang abadi, teman-teman, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui definisi kematian yang disampaikan atau termaktub dalam Al-Qur'an, kita akan melanjutkan terkait dengan sebab kematian. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu atau seseorang manusia ini bisa mengalami kematian atau meninggal dunia? Nah, disampaikan menurut Setiadi tahun 2020 bahwasanya ada beberapa sebab seseorang manusia itu mengalami kematian. Yang pertama, pergerakan tubuhnya lambat laun berkurang seiring bertambah usia. Jadi sudah normalnya setiap manusia itu ketika umurnya semakin bertambah, ia akan mengalami penurunan massa tubuh, penurunan kondisi gerak dan lain sebagainya. Jadi mengalami pergerakan tubuh yang mulai melambat seperti itu, teman-teman. Terus kemudian yang kedua, penyakit dan kecelakaan. Nah, ini juga bisa menjadi sebab seseorang mengalami kematian. Yang ketiga, ada suhu terlalu tinggi atau rendah. Kemudian yang keempat, kekurangan makanan, air, udara, dan tempat berlindung. Yang kelima, menyerang dan memakan, yaitu pembunuhan, bisa diartikan seperti itu. Yang keenam, ada racun hewan atau virus. Yang ketujuh, tidak bangun dari tidur, jadi tidur langsung kemudian mengalami kematian juga ada. Yang kedelapan, kematian prenatal, sebelum ia lahir sudah mati, misalnya dalam kandungan atau berupa janin. Yang kesembilan, hukuman mati. Nah, ini juga biasa terjadi di hukum pidana ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian memasuki pembahasan selanjutnya, yakni terkait kematian dalam perspektif Islam. Nah, Islam itu memandang kematian seperti apa sih? Pengertian mati secara umum sesuai dengan pemaparan, yakni bisa diartikan keluarnya ruh dari jasad. Dikutip dari sebuah dalil Al-Quran menjelaskan bahwasanya manusia mengalami dua kali perpisahan dengan ruh, dan sebanyak 2 kali pula mengalami pertemuan dengan ruh tersebut gitu. Nah, hal tersebut seperti halnya yang disampaikan oleh Al-Quran pada firman Allah, yakni dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, proses kehidupan yang pertama yang dialami oleh manusia ini yakni ketika usia janin mencapai 120 hari, Allah itu meniupkan ruh kepada rahim, kepada janin, sehingga detak jantungnya mulai bisa diaktifkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi ketika ruh tersebut ditiupkan, manusia itu menjadi fase awal kehidupannya. Nah, kemudian tumbuh dari masa bayi menuju dewasa, hingga waktunya ruh itu berpisah kembali pada tubuhnya. Ya, ini yang dinamakan kematian secara biologis ya, teman-teman. Nah, kemudian ketika jasad tersebut sudah dikuburkan, ruhnya itu ditaruh pada alam barzah, teman-teman. Jadi hanya jasad yang berada atau dikuburkan di bawah tanah. Kemudian ruh tersebut dimasukkan lagi, diambil dari alam barzah, dimasukkan ke jasad orang tersebut kembali, untuk malaikat itu menanyakan atau memberikan pertanyaan terkait dengan di bawah alam kubur. Nah, kemudian setelah itu dicabut kembali dan diletakkan di alam barzah. Hal tersebut berlanjut sampai waktunya tiba, yakni ketika Allah meniupkan kembali ruh tersebut
kepada tubuh kita yang baru, yakni ketika hari kebangkitan, seperti yang ditulis atau tertulis dalam firman Allah, yakni pada surat Yasin ayat 51, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Yang artinya sangkakala pun ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Nah, pada saat itu roh kita kembali ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali diletakkan pada tubuh kita ketika hari kebangkitan tersebut terjadi. Nah, ketika hari kebangkitan tersebut kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, amal apa yang sudah kita perbuat pada kehidupan di dunia, teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengalami kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada habisnya di akhirat kelak. Seperti itu adalah fase-fase yang terjadi pada kematian menurut perspektif Islam. Dan hal tersebut juga membantah bahwasanya ada yang mengatakan tidak adanya kehidupan setelah kematian. Nah, hal tersebut dibantah melalui perspektif Islam, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan tadi, yakni terkait dengan kehidupan masa lajang dan kematian menurut perspektif Islam. Demikian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.